warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik Bapak Guru Ibu yang hebat. Kali ini saya akan membuat tugas dari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di modul 3.1. Bersama saya Bapak Abdul Rohim SPD sebagai Kepala UPT SDN Karanganyar. Selamat pagi Bapak. Pagi juga. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak, saya mau minta bantuannya ini terkait dengan tugas dekon saya, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersedia ya Pak ya? Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bapak, kita langsung saja. Boleh. Terkait dengan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bapak. Iya. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawabnya. Jika tidak berkenan juga tidak apa-apa. Nanti kita ke pertanyaan selanjutnya. Begitu ya Bapak ya? Oke, baik. Yang pertama Bapak, saya ingin menanyakan, Bapak sebagai kepala sekolah ini sudah berapa tahun ya Pak ya? Kalau terhitung dari awal SK itu dari 2017 bulan Oktober itu. Kalau di tempat di sini di Karanganyar ini bulan November tahun 2022. 2022 ya Pak ya? Di baru berapa tahun Di Karanganyar ya Pak ya? 3 tahun berjalan. Iya. Lalu Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus nih Pak, kasus-kasus antara guru, wali murid begitu ya Pak ya? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral nih Pak? Banyak sih sebenarnya seperti itu ya. Kalau dilema apa misalnya bujukan moral itu seperti dari dewan guru ya, dari wali murid dan juga dari siswanya sendiri mungkin ya adalah yang namanya permasalahan itu mesti tiap lembaga di sekolah itu pasti ada gitu. Cuma jalan penyelesaian itu ya mungkin ada yang secara langsung, mungkin ada yang secara bermusyawarah gitu, cari solusi yang paling baik bagaimana untuk menentukan keputusan tersebut. Begitu ya Pak ya. Iya. Jadi ada yang secara langsung, ada yang dengan musyawarah terlebih dahulu gitu ya Pak. Tergantung permasalahannya kan. Kalau permasalahan itu memang sangat pelik kan gitu. Itu mungkin ya kita panggil dari beberapa orang ya, yang punya yang bersangkutan kan gitu. Dengan dewan guru kita solusi atau pendapat gitu. Dengan cara itulah mungkin ya kita bisa menyelesaikan, karena yang namanya pemimpin kita juga tidak bisa memutuskan sendiri kan, kita kan juga bukan sebagai penguasa tunggal kan gitu tuh. Jadi semua permasalahan itu ya mesti kita harus dipermusyawarakan gitu. Solusi yang terbaik itu memang seperti itu kan. Jadi memang Bapak lebih memilih dengan jalur musyawarah begitu ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Selain tadi bermusyawarah kan pasti ada ya Pak ya kasus-kasus dengan rekan guru begitu ya Pak ya, terutama kasus-kasus di mana misalnya ada kepentingan yang sama-sama benar gitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara memutuskannya seperti apa itu Pak? Jadi kalau sama-sama baik kan gitu, kita cari yang lebih baik kan gitu. Kalau misalnya dalam situasi di sekolah misalnya kan gitu. Salah satu contohnya kan kita kalau kegiatan pagi hari atau jam belajar itu kita kan harus tugas guru itu kan untuk memberi pelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Sementara ada satu lagi tugas lagi misalkan untuk ada kegiatan yang juga sama-sama penting ya, misalnya untuk meningkatkan kualitas atau profesi guru itu sendiri kan, itu sama-sama baik kan gitu tuh. Nah, maka cari solusi yang terbaik. Kalau memang artinya itu juga baik, ide juga baik,
ya alangkah baiknya bisa kedua-duanya itu kan, artinya bisa di sini yang ditinggalkan di sekolah, tapi dengan syarat tadi itu mengutus teman kita untuk menggantikan ya prasekolah sebelum itu. Nah yang berkepentingan bisa berangkat, itu juga kan baik kan gitu. Seperti itulah mungkin ya kalau yang menurut saya. Jadi ini memang dilema etika ya Pak ya, begitu ya. Sangat menarik sekali Bapak. Oke, Bapak sudah memikirkan jangka panjang dan jangka pendek ya terhadap kasus yang Bapak hadapi begitu. Kemudian memikirkan dengan seksama juga dengan cara mengidentifikasi dulu nih permasalahan gitu hingga akhirnya Bapak bisa mengambil keputusan. Baik. Jadi Bapak, untuk pertanyaannya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang telah disampaikan tadi? Ya tadi itu ya, kita kembali kepada minta pendapat dari rekan-rekan dewan guru kan gitu tuh. Misalnya dalam suatu permasalahan terjadi misalnya di kelas atau guru kadang-kadang jarang datang misalnya kan gitu tuh. Nah itu kan kita kan catat dulu kan permasalahan-permasalahannya kan gitu tuh. Misalnya hari ini ada temuan seperti itu, harinya lagi temu situ. Nanti kita identifikasi mana yang perlu didahulukan, permasalahannya harus diselesaikan gitu. Nah dengan cara itu, setelah artinya sudah ditemukan permasalahan yang paling penting kan gitu, maka kita panggil rekan-rekan juga apa yang tadi saya katakan kan gitu. Kita cari solusi bagaimana kan gitu baiknya kan gitu untuk menentukan yang bersangkutan ini kalau misalnya tadi kurang adanya greget di dalam sekolah kan gitu misalnya kan gitu tuh. Nah untuk supaya artinya teman kita ini bisa greget atau juga bisa merubah sikapnya daripada itu, mungkin ya dengan cara tadi itu kan kita panggil supaya jangan malu di depan teman-temannya, mungkin kita panggil dulu kan gitu tuh, cara empat mata kan gitu tuh. Nah kalau misalnya lain kali seperti itu ya mungkin kita cari teman lah untuk diajak ngobrol bagaimana nih untuk mengatasi hal ini, karena semua permasalahan itu kadang-kadang orang tersebut atau guru tersebut kan gitu tuh, kadang-kadang kalau kita ditanyakan ada permasalahan-permasalahan keluarga di rumah, masalah keluarga baik itu cara ekonomi atau lainnya kan gitu, kadang-kadang di bawah sekolah itu kan. Nah makanya saya sering katakan kalau permasalahan di rumah jangan sampai di bawah sekolah. Nah akhirnya kan mengganggu di sekolah kan gitu tuh kan. Seharusnya artinya untuk masuk di kelas karena jam-jamnya waktu proses belajar, tapi dia ini kan duduk aja di kantor ngelamun aja kan gitu tuh. Makanya dengan cara mencari solusi dari rekan dekatnya terutama kan gitu tuh, menanyakan kan gitu tuh apa permasalahannya. Kadang-kadang kalau kita tanyakan langsung itu tidak memberi penjelasan, tapi kalau dengan rekan dekatnya itu kadang-kadang itu kan informasi pun bisa nyampe. Nah, iya dengan cara itulah mungkin kita bisa untuk mengatasi tersebut. Baik, Bapak. Berarti Bapak juga mempertimbangkan tingkat profesionalitasnya juga ya Pak ya dari seorang guru itu ya Pak ya. Oke baik Bapak. Jadi nih selama ini yang merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus itu bagaimana Bapak? Jadi sebenarnya kan kasus itu banyak ya, baik itu kasus sehari-hari yang kadang-kadang ya tadi apa yang sudah Bapak katakan kan gitu. Ada permasalahan-permasalahan baik dengan rekan sejawatnya, baik dengan atasan dan gitu tuh. Nah ini kan kita kembali kepada cari yang terbaik tadi. Kadang-kadang kita, nah kalau ada permasalahan tadi yang paling yang paling urgent atau gitu cuman. Nah ini biasanya itu kasusnya itu di wali murid. Wali murid itu kadang-kadang di wali murid itu ada anaknya sekolah, tapi ketika sekolah kalau bagaimana terjadilah berantem dengan teman-temannya gitu. Ada yang korban biasanya dibawa pulang ke rumah kan nangis gitu, nanti orang tuanya kadang-kadang ke sini secara
apa namanya, bukan menghadap ke saya dulu, biasanya kan langsung ke siswanya tersebut, siswanya. tahu dipukul atau gimana, karena merasa tidak terima kan anaknya digituin kan gitu. Kemudian anak tersebut mengadu juga kepada orang tuanya, jadi stasiun teradilat cakcok ambil gitu. Nah dengan cara itu mungkin kita panggil dua-duanya kan gitu. Jadi kita juga panggil sebagai penepung apa di sekolah namanya komite itu kan gitu. Iya. Nah karena kalau kita sendiri kadang-kadang sulit juga untuk mengatasi tersebut kan gitu. Makanya itu sebagai dilema lah kan kita sebagai pimpinan gitu. Itu kan bisa dilibatkan dewan guru juga kan gitu ya, untuk membantu menyelesaikan atau memecahkan permasalahan tersebut gitu. Sehingga dari 3 faktor tadi, baik dari dari wali muridnya dipanggil, dari dewan guru sebagai saksi juga dipanggil, dewan minta keterangan pendapatnya, komite juga dipanggil kan gitu. Nah disitulah adanya kerjasama untuk mengatasi kasus permasalahan yang ada di sekolah. Itu kadang-kadang seperti itu. Iya, jadi memang untuk mencari jalan keluar begitu Ya, ya Bapak ya. betul. Luar biasa Bapak sudah menimbang, kemudian menimbang dengan bijaksana gitu untuk keputusan yang akan diambil begitu ya Bapak ya. Baik. Ya karena seorang pimpinan itu kadang-kadang ya apa yang sering kita jelaskan juga ada yang namanya otoriter, ada yang secara Demokratis gitu ya Pak. ada yang namanya rise fire atau masa bodoh kan gitu. Nah, ketiga-tiganya ini kita harus menguasai kan gitu. Nah, bila masa bodoh juga bukan masa bodoh berarti apa namanya tidak memikirkan kan gitu. Tapi kadang-kadang karena melihat kursi seperti ini, coba kita dulu, kita diam dulu kan gitu. Nah, ada juga yang kebablasan, seorang pimpinan itu yang masa bodoh aja kan gitu. Iya. Ada yang tadi itu sifatnya menguji, mencoba kan gitu, coba sampai di mana orang ini sadar kan itu kadang seperti itu. Nah kalau sudah keterlaluan, nah baru kita arahkan kan gitu. Dan juga ada yang namanya supervisi klinis. Nah kalau sudah biasa supervisi apa namanya di kelas, supervisi masalah administrasi, supervisi masalah kegiatan proses belajar mengajarnya. Nah ada lagi kalau ada temuan misalnya seorang guru itu tadi yang sudah dijelaskan, kadang-kadang ya ada apa namanya ada permasalahan di rumah dibawa ke sekolah, akhirnya kan kacau lah kan gitu tuh. Nah itu kita panggil biasanya langsung empat mata kan gitu, karena kalau di depan rekan-rekannya kadang-kadang dia juga malu kan gitu, karena biasanya kan gitu tuh kalau berdua itu akan terbuka Bu, akan terbuka. Pak, saya sering kesiangan seperti ini karena ini, mohon maaf ya Pak, terbuka kan gitu tuh. Nah kalau sudah ketahuan seperti itu, langkah apa kita yang akan kita lakukan nanti? Nah itu. Baik, jadi memang harus memikirkan jangka panjang dan jangka pendek ya Bapak Iya, ya dalam betul. mengambil keputusan ya Pak ya. Betul. Ya baik Bapak. Nah seperti yang tadi sudah dikatakan juga di awal bahwa Bapak lebih memilih menyelesaikan, tapi ini menyelesaikan masalahnya Bapak memilihnya dijadwalkan untuk diselesaikan atau secara langsung begitu Bapak menyelesaikan masalah tersebut begitu. Jadi kita ukur dulu permasalahan itu apa kan gitu. Kalau permasalahan ini apa yang tadi saya katakan, misalkan sangat urgen kan gitu tuh, masa harus dijadwalkan gitu tuh. Iya. Penyelesaiannya. Sementara orang ini kan juga menuntut supaya hari ini harus selesai Pak kan gitu, terus supaya jangan terjadi lagi di luar anak-anak nanti seperti tadi kejadian kasusnya Iya. Pak gitu kan gitu. Nah itu ya kita harus segera kan gitu. Terkecuali kita sudah tahu hari ini ada permasalahan ini kan gitu tuh, kejadian ini kan kita nggak tahu juga kan Bu kan gitu kan. Jadi memang Ya. dilihat dulu Pak ya Nah, dari iya, kasusnya itulah apa kasusnya, dulu apa gitu ya dulu Pak kan ya. gitu, Ya, iya. baru ditindaklanjutin begitu ya Pak. Itu seperti itu. Kemudian Bapak adakah prosedur yang Bapak jalani gitu, dalam mengambil keputusan ini? Jadi setiap permasalahan itu kadang-kadang pelik ya kan gitu. Ada yang sifatnya apa namanya ya biasa-biasa saja, ada yang namanya itu pertengahan kan gitu. Maksudnya dari yang biasa-biasa aja itu kan ada perkataan ini
dan yang juga ada yang sifatnya urgen kan gitu tuh. Artinya sangat sangat penting atau sangat inilah kan gitu tuh. Maka yang inilah yang harus diselesaikan dulu kan gitu. Nah, dengan cara tadi apa namanya penyelesaiannya tadi itu kan gitu tuh. Mungkin ya bisa dengan langsung kita sendiri yang hadapi, mungkin kita juga perlu minta bantuan dari rekan-rekan kan gitu. Karena kadang-kadang seorang pimpin juga kan kalau melihat permasalahan ini harus diselesaikan dengan dewan guru juga, ya kita juga kan enak kan gitu tuh. Nah, ada juga yang permasalahan itu kadang-kadang ya tidak bisa diselesaikan dengan rekan sejawatnya kan itu ada yang minta bantuan dari luar kan gitu tuh. Misalkan itu bisa juga dari aparat pemerintahan di luar, seperti polisi segala macam kan itu juga perlu bukan gitu tuh. Nah kalau sudah ada pemikir-pemikir semacam itu, ya mudah-mudahan lah setiap permasalahan-permasalahan yang ada, terutama yang ada di lingkungan sekolah kita ini bisa teratasi gitu. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan begitu ya Pak ya dalam mengambil keputusan ini begitu. Oh iya Bapak, kemudian Bapak ya, adakah terkait dengan ini nih, terkait dengan kasus seperti tadi Bapak sebutkan juga, misalnya perlu komite untuk membantu begitu ya, kemudian dewan guru juga perlu dilibatkan dalam mengambil keputusan bersama begitu, karena memang untuk kepentingan bersama. Nah selain itu Bapak, apakah ada lagi nih faktor-faktor yang selama ini Bapak gunakan untuk mempermudah dan membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan? Iya, faktor-faktor itu memang banyak faktor-faktor itu yang untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Jadi ada dengan cara apa namanya penugasan, dan itu ada dengan cara diskusi ya gitu tuh. Karena permasalahan juga kan maksudnya penugasan itu kita seorang pimpinan kan gitu tuh. Karena misalnya dewan guru ini kadang-kadang kok saya didiamin aja kan gitu tuh, yang lain di apa namanya sulit, makanya kita langkah itu bukan gitu tuh. Coba diberi penugasan, ternyata diberi tugas ini macet juga kan gitu. Berarti kan guru ini bukan ingin dan bukan ada kemauan untuk seperti rekan-rekan yang lainnya kan gitu. Ini sifat inilah kadang-kadang Bu yang bikin bingung gitu pada pimpinan gitu. Artinya disuruh di depan macet kan gitu kan, disuruh belakang kata orang Jawa nyerampangin kan gitu tuh. Ini kadang-kadang ya seorang pimpinan itu yang bikin agak rumit itu seperti itu bukan gitu. Memang karakter guru-guru yang ada di sekolah itu kita juga harus belajar ingin mengetahui kan gitu, supaya artinya kita jangan salah langkah kan gitu. Jangan sampai salah langkah, artinya harusnya dengan cara ini penyelesaian, tapi dengan cara itu misalnya. Ini juga akan menyebabkan fatal juga Bu. Makanya jadi pemikiran seorang pimpinan itu ya apa namanya selalu mencari solusi apa nih kita yang tepat untuk menerapkan seperti ini kan gitu. Nah cara dengan cara itu ya kadang-kadang meleset juga Bu, kadang-kadang kan gitu. Makanya minta pendapat kan gitu dari luar kan gitu. Baik itu dari komite maupun dari rekan guru, kok mengatasi orang ini seperti ini tapi tidak berhasil kan gitu. Coba seperti apa seharusnya kan gitu. Mungkin ada saja gitu Bu temuannya dari rekan sejawat juga. Pak seharusnya dia tanyanya begini, berarti kita tahu kan gitu. Nah itulah jadi faktor dan banyak faktor gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan gitu, suatu kasus itu kadang-kadang. Ya salah satu contohnya kita apa namanya yang sering kita lakukan di sini juga seperti itu Bu, gitu. Supaya jangan sampai ada keras kan antara kita kan gitu. Kita wajar sebagai pimpinan agak keras bisa, lemah juga bisa bukan gitu. Nah, maksudnya kalau permasalahan itu dianggap sudah sangat apa namanya fatal kan gitu tuh, kita bisa pakai nada keras juga kan gitu.
Tapi seorang pimpinan itu tidak sampai hati, artinya tidak, bukan membenci, tapi tadi itu tuh untuk meluruskan suatu permasalahan. Kadang-kadang ya dari faktor usia juga dia juga belum paham seperti ini. Hal itu tuh bukan gitu. Makanya minta bantuan dari rekan dewan guru, bantuan dari luar, komite maupun dari apa yang lainnya. Itu tuh bukan. Bapak biasa sekali, memang benar harus dipertimbangkan secara matang gitu. Terus apa namanya, dalam mengambil keputusan juga harus melihat gitu ya Pak ya. Mungkin tadi yang Bapak bilang keras ya, bukan keras tapi tegas begitu ya Bapak ya, karena memang kesalahannya sudah di ambang batas begitu ya Pak ya. Baik Bapak, satu pertanyaan lagi nih Pak, yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya, Pak, dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Jadi permasalahan yang ada baik dari sebelum di sini ya, maupun di SD Kanduan, maupun di SD Tidau, SD sini, itu semuanya itu ternyata kan gitu tuh hampir mirip tuh, hampir mirip ya. Suatu lembaga yang itu hampir mirip permasalahannya itu kan gitu tuh. Jadi ya kita juga jadi bisa cara mengambil keputusan itu sudah ada pengalaman dulu kan gitu, ada pengalaman dulu. Karena yang mayoritas seperti itu. Oh ternyata guru yang di sana dengan guru sini dengan guru situ hampir sama permasalahannya kan gitu. Nah, ini makanya ketika saya mengambil keputusan itu tidak terlalu rumit lah kan gitu tuh, karena sudah tahu sebelumnya kan gitu tuh. Itu hanya Bu, itu hikmah dari itu ya, begitu ya Bapak ya. Jadi memang setiap sekolah pasti permasalahan yang seperti ini ada begitu, tapi bagaimana cara kita menghadapi dan mengambil keputusan begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, luar biasa sekali ini. Bapak dalam memimpin kemudian mengambil keputusan juga di sekolah ini, ya tentunya pasti Bapak insya Allah akan menjadi bekal untuk saya Bapak ya. Barangkali nanti ada kesempatan saya menjadi seorang pemimpin, bisa melihat, berkaca dari kepemimpinan Bapak ini begitu. Ya sudah jelas Bu, karena ya setiap guru itu entah kapan waktunya ya pasti akan merasakan juga gitu. Pasti ada kesempatan ya Pak ya. Seperti dulu saya ketika jadi guru kan kadang-kadang ya menilai seorang pemimpin itu seperti ini. Ternyata kita juga bisa pas mengalami seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi Ibu jangan sekecil hati ya, namanya sudah kerja pasti insya Allah kalau ya umur panjang sehat dan insya Allah lah kan gitu tuh. Ya, menggantikan saya atau menggantikan siapalah kan dia bisa pimpinan. Itu wajar gitu. Makanya ya sedikit demi sedikit kita pelajari tentang masalah ilmu kepemimpinan. Berguru juga. Artinya banyak buku-buku yang mengarahkan seperti itu. Jadi itu pengalaman saya seperti itu. Saya sering baca buku-buku manajemen manajerial itu bukan. Jadi kita juga tidak cukup di situ. Tanya kepada senior-senior kita kan gitu. Bagaimana menghadapi seperti ini, bagaimana seperti ini. Sehingga ya banyak bekal kan gitu, banyak bekal untuk suatu permasalahan itu. Dengan cara begini, pada debat dengan cara begini, itu bukan. Jadi kita jangan diam lah. Artinya kita harus, walaupun ya seperti saya ini udah tua, tapi belajar tidak harus berhenti kan gitu tuh. Tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan atau bagaimana kan. Karena ya baik di keluarga maupun di sekolah kan, itu pasti ada itu Bu. Pasti ada permasalahan itu. Dan ada juga yang sama, bukan ada yang berbeda kan gitu. Itu masalah. Iya, begitu ya Bapak ya. Ya, tentu saja jangan berhenti belajar, tetap semangat gitu ya Pak ya. Seperti Bapak juga yang sudah, Bapak berapa tahun lagi nih pensiun nih Pak, masih semangat. Insya Allah 2 lebaran lagi. Masya Allah, sebentar lagi ya Pak ya pun. Tapi masih semangat, luar biasa Bapak. Iya. Ya, baik Bapak, luar biasa sekali.
pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab semua. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ini ilmu juga Bapak untuk saya ini ke depannya. Insya Allah Bapak doakan saya juga diberi kelancaran, diberi panjang umur juga agar bisa merasakan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin gitu seperti yang Bapak sudah lakukan. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Baik Bapak, karena sudah terjawab semua begitu, saya akan mengakhirinya. Nah, terima kasih lagi sekali lagi Bapak ya. Ya. Bapak sehat selalu. Amin. Tetap semangat, 2 tahun Iya. lagi. Luar Insya Allah biasa. semangat dulu. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara saya dengan Bapak Abdul Rohim, SPD, Kepala UPT SDN Negeri Karanganyar. Bapak sekali lagi terima kasih banyak. Sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Re. Waalaikumsalam Bu Iswatu. Selamat siang. Maaf nih saya mengganggu sebentar ya waktunya. Enggak, tidak mengganggu. Jadi memang saya kesini, saya ada beberapa pertanyaan terkait tugas dari modul yang sedang saya pelajari. Jadi alhamdulillah Bu, sekarang saya berada di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya kesini bertujuan untuk bertanya, mengobrol begitu ya kepada Bu Reka selaku kepala sekolah UPT SDN Teras Bendung 3. Bagaimana Ibu bisa? Insya Allah bisa. Dengan senang hati. Terima kasih sudah berkunjung ke SD Teras Bendung 3. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya, Baik, di sini saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan Bu terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini. Gitu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Semoga Ibu berkenan. Jika tidak berkenan juga tidak apa-apa, nanti di skip aja pertanyaan. baik. Insya Allah berkenan. Oke, Silakan, baik. Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Kita mulai saja ya Bu ya. Sebelum ke pertanyaan, saya juga ingin tahu nih Bu, Ibu tahun ini adalah yang saya tahu ya Bu ya, Ibu tahun ini tahun pertama menjadi kepala sekolah, begitu ya Bu ya. Betul. Tapi tentunya pasti sudah banyak yang dirasakan begitu. Terlebih mungkin pasti di setiap sekolah ada kasus-kasus begitu ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai seorang pemimpin, begitu. Baik, untuk mengambil keputusan di sekolah ini Bu Iswatun, biasanya saya suka bermusyawarah atau berdiskusi dengan ibu bapak guru, terutama dengan ibu bapak guru. Kenapa? Karena kan mereka yang akan menyambung lidahkan nanti kepada peserta didik kami yang ada di kelas gitu. Sehingga pengambilan keputusan dengan teknis musyawarah dan juga diskusi ini menjadi salah satu alternatif yang efektif menurut saya, karena dari beberapa hal yang memang kami diskusikan itu cepat mendapatkan hasil musyawarahnya, sehingga itu bisa cepat juga diterapkan di dalam kehidupan yang ada di sekolah ini, seperti itu. Jadi memang dengan teknik musyawarah ya Bu ya. Betul sekali. Dengan teknik musyawarah ini Ibu mengambil keputusan terhadap kasus. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasinya, kemudian menargetkan bahwa oh ini adalah suatu kasus yang dilema etika atau memang ini kasusnya ternyata bujukan moral begitu Bu. Bagaimana cara mengidentifikasinya dari kasus-kasus itu? Jadi saya mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut adalah bagaimana ya untuk mengatasi hal tersebut begitu ya. Maka identifikasi hal yang pertama adalah saya ingin memberitahu kepada, khususnya nih Bu Iswatun, saya itu lebih banyak kasusnya kepada guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah ya. Utamanya memang saat mengidentifikasi
kasih guru ketika guru tersebut harus berada di kelas saat dia belajar, saat dia mengajar. Tetapi ada Zoom meeting juga di saat waktu yang bersamaan. Dan untuk mengidentifikasi hal tersebut, saya ngobrol, saya tanyakan, saya sampaikan kepada guru tersebut bahwasanya sebetulnya dari antara dua itu, ya tadi itu ada dilema etika dan juga bujukan moral juga Bu Iswatu. Ketika saya tanyakan, Pak, ini jam mengajar, tapi Bu saya juga ada Zoom, bagaimana ya baiknya gitu. Akhirnya saya identifikasi masalahnya, lebih baik Bapak kelas dulu deh gitu kan ya, tengok dulu anak-anaknya, berikan dulu materi ataupun nanti diberikan penegasan, atau nanti Bapak juga bisa menggunakan rekan sejawat yang lain untuk membantu menggantikan di kelas tersebut, sehingga nanti Bapak juga bisa ikut di Zoom meeting tersebut. Jadi dua-duanya bisa terbawa. Di satu sisi saya bangga ada guru yang memang bisa meningkatkan kompetensinya, tapi memang di satu sisi yaitu tadi anak-anak yang menjadi korbannya begitu, akhirnya kan Pak Guru tidak masuk seperti itu. Dan saya mengidentifikasi dari segi masalahnya, lalu bagaimana solusinya, seperti itu Bu Iswatu. Iya. Jadi memang dilema etika ya Bu ya. Betul sekali itu. Ya baik. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini ya, terutama di sekolah ini ya Bu ya. Yang dimana tadi kasusnya telah Ibu sebutkan gitu ya, bagaimana nih apalagi ini kita tahu nih ya Bu ya, bahwa kepentingan yang ini adalah sama-sama benar begitu, sama-sama baik begitu. Bagaimana caranya itu Bu untuk menjalankan pengambilan keputusan? Yang pertama, saya menggunakan cara atau teknik sama-sama penting dua-duanya, tapi ada lagi yang lebih penting. Jadi saya sampaikan kepada guru tersebut bahwasanya, Pak, dalam satu waktu memang kita harus berbagi badan, dan caranya adalah atau tipsnya adalah Bapak ada skala prioritas yang memang tidak meninggalkan kewajiban pokok. Jadi utamakanlah anak-anak dulu begitu, peserta didik dulu, sehingga itu yang menjadi poin utama bahwa bagaimana anak-anak bisa tercapai pembelajarannya. Lalu untuk yang kedua adalah saya meminta kepada guru tersebut itu untuk mengefektifkan waktu. Jika memang Zoom-nya belum selesai sampai anak-anak sudah pulang, minta rehat dulu atau minta istirahat dulu kepada panitia yang ada di Zoom untuk menengok anak-anak. Jadi marwah dari guru tersebut tidak hilang karena dengan kehidupan atau kepentingan pribadi. Inilah yang menjadi fokus utama saya, bahwa sekalipun ini menjadi kewajiban gitu ya, kewajiban kita dalam mengembangkan karir, tapi kewajiban pokok kita juga adalah menjadi tenaga pendidik untuk anak-anak. Jadi memang itu yang menjadi penguatan saya kepada guru-guru yang ada di sini. Menarik sekali mereka, luar biasa. Memang Ibu sudah memikirkan ya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya untuk si guru tersebut begitu, dan juga untuk kepentingan anak-anak kita gitu atau murid gitu ya Bu ya. Baik Ibu, jadi nih sekarang hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu? Untuk hal-hal yang efektif itu, yang pertama adalah memberikan wawasan atau memberikan pengetahuan kepada rekan guru tersebut terhadap kasus tadi ya, yang tadi di awal saya sampaikan, bahwasannya setiap kepentingan kita itu dahulukan, utamakanlah kepentingan anak-anak, karena kewajiban kita sebagai tenaga pendidik adalah hadir seutuhnya untuk anak-anak. Adapun untuk kepentingan pribadi kita pun juga harus bisa memanage, harus bisa mengatur agar itu bisa sejalan bersama, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya ada benturan, ada gesekan, ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi tetaplah kuat untuk bisa mengambil keputusan itu secara bijaksana dan juga sesuai dengan aturan-peraturan yang ada. Itu sih yang saya sampaikan kepada. Luar biasa sekali, itu merupakan
mendapatkan penguatan untuk guru tersebut begitu ya Bu ya. Di samping sebagai kasus ternyata malah lebih ke penguatan terhadap guru itu luar biasa sekali Bu. Sangat positif sekali memandang suatu kasus begitu ya. Baik, tentunya Bu dalam kasus ini pun pasti ada tantangan begitu ya Bu ya. Nah, tantangannya dalam pengambilan keputusan ini bagaimana gitu cara mengatasinya begitu? Tantangannya lumayan karena memang tidak semua guru, tidak setiap guru itu langsung bisa paham situasinya. Karena ada yang guru yang terlena, akhirnya terlena karena sudah memikirkan waktu Zoom-nya lama. Saya ikut Zoom aja, mereka lebih memilih untuk Zoom. Akhirnya anaknya tidak ditengok, itu tantangan pertama. Lalu tantangan yang kedua adalah ketika guru ini juga belum punya rekan sejawat yang dikoordinasikan untuk bisa menggantikan gitu. Jadi kelasnya akhirnya jadi kosong gitu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah ketika guru ini merasa tugas ini lebih bermanfaat untuk dia gitu, sehingga mengabaikan anak-anak yang memang harusnya menjadi kewajiban juga. Akhirnya saya mendapatkan solusi yang pertama bahwa saya tidak henti-hentinya untuk memberikan penguatan, bahwasannya semuanya pun punya prioritas, akan tetapi dahulukan dulu untuk kepentingan peserta didik ketika adanya di sekolah, karena memang kebanyakan zoomnya guru itu adanya di sekolah, waktu belajar anak-anak terpakai juga. Dan ini menjadi satu catatan juga untuk saya bahwa nanti jangan sampai kalau 1-2 mungkin masih wajar, kalau semuanya tiba-tiba zoom kelasnya jadi kosong gitu. Jadi saya sampaikan kita sama-sama memaksimalkan tutor sebaya gitu. Jadi untuk solusinya adalah bagaimana ketika waktu zoom itu beririsan dengan waktu mengajar, itu harus disampaikan komunikasi yang efektif kepada rekan sejawat. Jadi ada komitmen, ada komunikasi, dan juga ada konsistensi. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Neta. Jadi tidak hanya memikirkan bagaimana caranya mengambil keputusan, tetapi juga memikirkan jalan keluar gitu dari kasus ini. Betul gitu, sekali ya. Supaya tetap marwah guru ada, kemudian guru-guru pun mendapatkan apa yang mereka sedang laksanakan itu terlaksana dengan baik. Luar biasa sekali Ibu. Baik Ibu, selanjutnya nih Bu, jika Ibu menghadapi permasalahan dilema kita ini ya, apakah langsung menyelesaikannya atau menunggu ada waktunya gitu Bu, menjadwalkan gitu untuk menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya tentunya saya memberikan rentang waktu ya. Artinya ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa langsung menegur secara langsung pada hari itu. Jika melihat kondisi fisiknya atau kondisi tubuhnya sedang tidak mood gitu atau bad mood, maka biasanya yang sudah sering saya lakukan itu lebih efektif. Saya itu memberikan ruang waktu dulu. Nanti setelah itu saya tidak menyalahkan langsung gitu, tidak menyalahkan langsung guru tersebut mengambil keputusan yang diambil, tapi nanti selang 1 hari atau misalkan pagi Zoom sampai jam 9, nah di jam 11 ketika sambil santai ya saya masuk gitu, untuk memberikan arahan agar apa? Agar nanti dia tidak merasa saya marahi atau dia juga tidak merasa saya istilahnya saya salahkan begitu, tapi nanti dia akan berubah dengan suka hati, dengan senang hati gitu, bukan lagi tanpa paksaan. Seperti itu Bu. Luar biasa. Jadi tetap didampingi begitu untuk selalu diingatkan terhadap kewajiban sebagai gurunya harus ada gitu ya Bu ya, tanpa harus mungkin menegur dengan kesal gitu ya Bu ya. Baik. Dan Bu, apakah ada prosedur yang Ibu jalani mengenai kasus yang tadi, apakah ada prosedurnya gitu untuk mengambil keputusan ini begitu? Kalau saya biasanya sama guru-guru itu ada prosedurnya. Artinya kita bertindak ada langkah-langkah yang bisa ditempuh. Contoh kalau untuk yang prosedur pertama, jika sudah diingatkan dulu, ditegur secara baik-baik, ternyata masih melakukan kesalahan yang sama, itu yang kedua saya berikan surat peringatan begitu, bahwasanya tidak baik seperti itu begitu. Lalu untuk langkah yang ketiga
sehingga saya langsung menyampaikan di forum begitu ya, bagaimana untuk penindakan secara tegasnya, sehingga semua yang kasus yang ada atau yang terjadi di sekolah ini tuh bisa segera cepat diatasi. Khawatir kalau berlama-lama kasusnya sudah mendarah daging, susah memang merubah yang namanya perilaku atau karakter itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan Bu Iswatun. Sehingga butuh sekali prosedural, kenapa? Agar setiap langkah kita itu sudah tertata, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Luar biasa sekali mereka, berarti benar-benar ini mereka sudah memikirkan secara jangka pendek, kemudian jangka panjangnya harus menimbang lagi. Betul. Tentu saja dengan secara bijaksana begitu ya, mana yang harus lebih awal, mana yang nanti, kemudian lebih baiknya yang mana, begitu ya Bu ya? Benar sekali dilema memang. Iya, luar biasa sekali ya. Walaupun Ibu belum lama begitu kan, tapi sudah luar biasa sekali. Dari kaca sudah terlihat jelas begitu. Baik, ada lagi nih Bu. Ya, baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah begitu untuk dapat membantu Bu Reka dalam mengambil keputusan? Ya, ada beberapa yang bisa mempermudah saya ketika mengambil keputusan. Yang pertama adalah adanya partner yang memang satu visi, satu misi, yang ketika saya punya masalah atau ada yang saya butuhkan itu siap sedia membantu. Jadi memang ada rekan sejawat yang full support gitu ya. Jadi memang di sini banyak sekali karakter yang berbeda-beda, dan itu tidak mudah untuk bisa menemukan someone atau menemukan seseorang yang memang sepahaman dengan kita. Lalu yang kedua, untuk mempermudah saya mengambil keputusan itu adalah karena memang guru-guru di sini juga sudah banyak sekali yang saya sampaikan, berikan penguatan setiap hari mengenai tugas pokok dan fungsinya, sehingga saya hanya sekedar mengingatkan kembali dan mereka juga tidak merasa digurui. Dan inilah yang menjadi satu kunci atau satu benang merah mengapa komunikasi itu sangat penting, sehingga nanti tidak ada jarak antara saya sebagai kepala sekolah dengan bawahan begitu. Jadi sama-sama mitra di dalam pendidikan itu, sehingga nanti akan berjalan bersama dengan baik. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi Bu Reka di sini juga menganggap bahwa guru dengan ibu adalah mitra, setara, tidak ingin dibedakan begitu ya. Namun dalam kesehariannya supaya guru itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik begitu, tanpa digurui begitu ya Bu ya. Betul. Oke, luar biasa, menarik sekali Bu Reka. Pertanyaan terakhir nih Bu Reka, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Hibah yang bisa saya ambil di Iswatun bahwa ketika saya mengambil keputusan itu bukan berarti keputusan saya, tapi itu menjadi keputusan bersama yang memang nanti akan dilakukan, diterapkan dengan bersama pula. Jadi yang saya petik itu bahwa ketika keputusan yang kita ambil itu tidak diterima atau tidak disukai begitu oleh teman-teman, itu harus kita cari solusi yang bersama. Jangan sampai memaksakan kehendak atau kita otoriter terhadap rekan sejawat, apalagi dengan merasa punya kuasa atau punya saya yang jadi pimpinan, saya yang jadi kepala, maka harus nurut sama keputusan saya. Nah, itulah yang saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan tidak sampai punya karakter seperti itu. Yang saya ambil hikmah ini bahwa setiap keputusan itu atau setiap masalah itu akan ada solusinya, sehingga solusi inilah yang akan kita fokuskan bagaimana memberdayakan kekuatan yang ada, berbasis kekuatan untuk bisa keluar dari masalah yang ada. Seperti itu Bu Iswatun. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Reka, luar biasa sekali dari cara untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin ini ya.
Saya harus belajar banyak nih dari Bu Belajar Reka. bersama ya kita ya. Siapa tahu saya ada kesempatan nih nanti menjadi Insya Allah. seorang pemimpin juga seperti Bu Reka. Saya begitu. doakan. Amin, amin. Saya juga berdoa supaya Bu Reka tetap sehat, tetap amanah, ya, panjang umur, dan rukun selalu di sini ya Bu Reka ya. Begitu pula doa saya untuk sehat dan sukses selalu ya Bu. Terima kasih banyak Bu Reka, sudah didoakan juga, dan Bu Reka saya juga berterima kasih banyak karena memang pertanyaan saya sudah terjawab semua begitu. Saya nggak lagi tanya jawab loh. Iya. Nah, karena memang apa namanya, ternyata saya dapat mengambil titik-titik gitu bagaimana Bu Reka dalam mengambil keputusan ini dari hati begitu, sangat bijaksana sekali, bisa melihat dari sudut pandang yang lebih baik begitu. Saya tertarik dengan yang tadi Bu Reka bilang itu, yang ternyata harus dengan sesama guru itu tidak usah menjadi otoriter begitu ya. Dijadikan mitra saja gitu supaya lebih keluarga merasa, kemudian lebih enak buat merangkulnya begitu ya Bu ya. Sekali. Luar biasa sekali, nanti ke depannya saya mau belajar juga dari Sama-sama belajar kita ya. Baik Bu Reka, karena sesi sudah selesai, terima kasih banyak untuk waktunya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Baik, sekali lagi terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Reka. Insyaallah ketemu lagi sehat-sehat ya Bu Iswatun. Amin. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Iswatun.